Selamat pagi semuanya. Hari ini apa yang terjadi? Ini apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tidak ada yang terjadi. Kepala aku rada nggeliang. Seperti ini. Habis vaksin kok rasanya. Vaksinnya kan wis pirang-pirang dino. Vaksinnya wis setelah tanggal 3. Sekarang tanggal berapa sih? Minggu. Aku hari ini vaksin KO ini kayaknya ini. Kontak 1 hari setelah vaksin nggak apa-apa. Pas vaksinnya nggak apa-apa. Setelah vaksin geliang. Sekarang 7 hari udah sembuh. Apa ini? Dalam tubuh kok gak tambah strong. Mbak Hendari Sri belum masuk ini. Oke. Oslo Channel rame. Hari ini ada hal yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada hal yang ditanyakan, sebenarnya saya mau bahas tentang gadget. Tentang apa namanya? Kualitas video. Ada yang mau nanya dulu nggak? Unek-uneknya. Yang mau dibahas. Saya menyimak. Menyimak. Oke. Kayaknya sih dibahas. Kayaknya sih ditakokno aku mau bahas antara DSLR, kemudian handphone, sama yang satunya adalah kamera action. Keperbedaan antara 3 hal. Oke? Bagaimana? Oke. Ada pertanyaan? Kalau belum ada pertanyaan, jadi ini membahas tentang keperbedaan antara mirrorless, kamera mirrorless, kemudian kamera dari handphone kalian, dan kamera action. Yang sekarang mau macam-macam. Jadi, ini apakah ada pertanyaan tentang ketiga gadget tersebut? Plus dan minusnya? Tidak ada? Halo? Halo, nek menungsane buka iki? Nek, Mas. Hah? Siapa sih nanya? Halo? Suaranya penuh tebu iki dimut. Oke? Siap menerima sesuatu. Nah, oke ya. Jadi yang pertama adalah yang kamera mirrorless. Kamera mirrorless atau kalau punyanya teman-teman itu DSLR. Nah, kalau kamera mirrorless dan DSLR ini secara fisikly bentuknya pasti besar. Dan biasanya tidak dispesifikan. Jadi ini ada mereknya biasanya Canon, kemudian Lumix, kemudian Nikon, kemudian Sony, dan macam-macam. Nah, sekarang bentuknya banyak yang ramping-ramping. Tapi biasanya kebanyakan yang dipunyai teman-teman itu yang bentuknya segede bagong. Nah, ini kalau kita gunakan dalam videografi atau para YouTuber, biasanya ini gambarnya jernih, gambarnya cakep. Tetapi rata-rata mirrorless atau DSLR itu tidak ada namanya smooth sensor. Jadi pasti goyang. Jadi pada saat goyang, bagaimana menyiasati mereka untuk bisa agar supaya
vlognya bagus, videonya bagus, keren, pasti akan dibutuhkan alat tambahan. Nah, alat tambahannya biasanya disebut sebagai stabilizer atau biasanya dinamakan gimbal. Jadi digunakan. Kalau kita mau ngevlog, biasanya ini digunakan oleh para profesional. Jadi orang-orang yang menggunakan ini ya orang-orang yang memang jadi bidangnya biasanya. Video maker itu kalau dia pakai mirrorless atau DSLR pasti ada alat yang dinamakan stabilizer atau gimbal. Nah, ini kalau orang-orang kayak kita agak sedikit mumet ya. Jadi pakai ini tuh mumet. Jadi biasanya kalau buat kita kalau nggak ada gimbal itu biasanya kita cantolin, kemudian gerakannya harus tidak terlalu bergerak supaya mendapatkan hasil yang bagus gitu. Bahkan sekarang yang terbaru Sony ZV-01 atau ZV-10 itu mirrorless yang lensanya bisa diganti tapi tetap shake-nya itu masih bergetar. Nah, kalau saran saya kalau DSLR ini digunakan untuk kamera statis. Jadi kalau vlog kita mau ngevlog, kalau kita mau bikin video ini diusahakan berhenti sebaiknya kalau tidak menggunakan gimbal. Kalau digunakan untuk bergerak ya kita pasti pakai gimbal tadi untuk lebih smooth. Nah, untuk sensor, untuk kualitas, untuk gambar, untuk audio visual biasanya tetap dibutuhkan eksternal mikrofon untuk bisa mendapatkan suaranya. Rata-rata di kamera-kamera semuanya itu dia butuh tambahan alat untuk agar suaranya bisa lebih jelas. Jadi kalau jarak jauh ini mesti nggak ngangkat. Tapi kalau jaraknya dekat, kurang dari 1 meter atau 1 meter, minimal 1 meter, audionya ini masih nyambung. Masih oke. Kalau kebetulan di di kamera Sony saya ini shotgun namanya. Jadi bisa dipasang di sini. Nah, biasanya kayak gitu. Nah, ini sensornya tidak terlalu tajam. Nah, kalau untuk jarak di atas 2-3 meter, sebenarnya agak sedikit sensornya. Ini versi lama. Ini kamera saya versi lama. Pertama kali beli kamera yang mirrorless. Ini untuk kalau kita pakai ini. Oke, itu kalau kamera DSLR. Nah, yang paling sering kita gunakan kan adalah ini. HP. Nah, banyak sekali teman-teman yang gunakan HP terus cuman dikasih tripod biasa terus dipakai jalan. Jatuhnya mesti gambarnya goyang. Ada beberapa kamera seperti Samsung yang terbaru A51, A71 itu shake-nya tidak terlalu. Walaupun kelihatan tidak terlalu. Jadi tergantung kita. Kadang kita geraknya terlalu banyak, jadi gambarnya goyang-goyang. Biasanya ditambahin eksternal mikrofon untuk agar supaya kita ngomongnya agak jauh lebih bisa diterima. Ini sebenarnya yang paling simpel, yang paling digunakan sama teman-teman. Karena biasanya kita ngambil dari sini, kita olah juga di sini, kita keluarkan di sini, YouTube-nya di sini, semuanya serba di satu alat ini. Makanya disebut sebagai smartphone. Satu barang bisa banyak fungsi. Jadi seperti itu. Cuman kelemahannya tadi adalah tetap di eksternal mikrofon dan goyang. Akhirnya banyak peralatan-peralatan yang ketika nggak mau HP-nya goyang menggunakan gimbal juga. Gimbal versi HP. Banyak sekali kalau gimbal versi HP. Kebetulan punyanya saya nggak saya keluarin. Ada sebenarnya kecil. Aku juga punya juga yang buat HP. Tapi kalau dipakai buat yang HP-ku yang baru ini nggak ngangkat. Tapi kalau buat yang kecil ini, gimbalku masih oke. Yang ini terlalu berat. Jadi gimbal yang kecil
bisa dipasangkan untuk kita bisa jalan. Itu kalau kelebihannya kalau di smartphone digarap di sini, diselesaikan di sini. Tetapi terkadang kelemahannya adalah memori eksternalnya yang terlalu sedikit. Jadi biasanya gambar-gambar atau video-video kita itu nggak bisa muat banyak karena eksternal memori. Jadi kelemahannya kalau di HP takutnya kalau memorinya hanya ada di internal, nggak ada di eksternal itu pasti payah. Jadi kadang ngehang, kadang kain masternya nggak bisa diputer, kain masternya nggak bisa di-download. Ya biasanya seperti itu faktornya. Kalau kita menggunakan ini, kalau menggunakan smartphone. Jadi pernah dulu bahwa smartphone itu ketika kita pakai atau kita gunakan itu biasanya teman-teman ada punya cadangan memory card. Nah, memory card-nya lebih dari satu. Jadi untuk menghindari. Dan pesan saya, kalau pakai HP, halo Mbak Indri Sri. Yang pesan saya kalau buat teman-teman kalau menggunakan HP, itu usahakan kalau ada WhatsApp group yang percakapannya sudah selesai, di clear chat. Sebisa mungkin di clear chat. Karena di internal WhatsApp itu mengambil memorinya tidak di eksternal, tapi di internal. Jadi kadang ada yang lemot atau apa itu berarti grup atau WhatsApp yang sudah selesai atau tidak dibutuhkan lagi di clear chat untuk memberikan ruang kepada internal kita. Karena rumah itu penuh barang nggak karu-karuan, yang terjadi kita mau cari sesuatu itu mesti kangelan. Logikanya itu begitu. Karena saking numpuknya banyak. Dari sini bisa dipahami kalau untuk HP. Kelebihannya ya semuanya di satu tempat itu bisa dikerjakan di sini. Bahkan sampai detik ini pun saya ngeditnya juga di HP. Belum pakai laptop. Masih di HP semuanya. Ngedit videonya di sini semuanya. Beli aplikasinya juga ada di sini. Keluarinya juga di sini. Seperti itu teman-teman. Kalau HP yang model sekarang Samsung keluaran 2021 itu udah agak mendingan. Tapi kalau 2020 itu masih agak sedikit goyang. 2021. Ada iklan suara. Mbak Aya. Ini loh Mbak Aya. Oknumnya. Nah. Halo, cewekku. Suara misteri kentut. Jadi itu ya teman-teman, HP dan mirrorless. Jadi kalau ini memang statis ya, agak berat dia. Tapi kalau untuk kualitas gambar jernih, keren, boleh. Tapi banyak sekali peralatan yang tambahan. Kalau ini cuma gimbal paling sama external microphone. Oke. Yang terakhir adalah kamera action. Kamera action mulai dari DJI, mulai GoPro, mulai Insta, mulai apapun itu namanya bisa disebut sebagai kamera action. Jadi dia fungsinya hanya merekam dan memfoto sebagai bentuk video. Dan biasanya kamera action ini pasti akan dilengkapi dengan stabilizer internal. Jadi tidak membutuhkan stabilizer lagi. Apalagi gadget-gadget yang keluarnya di 2020 akhir atau 2021 awal. Gadget ini sudah sangat-sangat familiar ya. Cuman kelemahannya adalah rata-rata di kamera action itu kemampuan baterainya tidak sepanjang HP. Jadi ada kapasitasnya masing-masing. Dan biasanya memang kalau kamera action ini ada butuh ekstra baterai. Kalau teman-teman mau beli biasanya kalau DJI Osmo yang pocket satu itu tidak ada. Jadi biasanya kalau mau dipakai agak panjang dia dicolokin sama power bank. Tapi kalau DJI Osmo Pocket 2 itu sudah ada di bawahnya baterainya cadangan. Nah,
Untuk kamera saya, yang kamera action saya selalu ada tambahan baterai. Osmo Action saya punya 3 baterai tambahan. Jadi kalau dipakai itu sangat minim banget. Kadang di standby-in kalau yang Osmo Action ini kalau nggak benar. Osmo Action itu paling tidak sekitar 30 menit aja udah mentok. Jadi udah nggak bisa bertahan lebih lama kalau kamera action. 1 jam bisa sampai 1 jam kita panjer itu dan dia bisa nyala, itu keren. Ini 30 menit kemudian bisa mati sendiri terus nyala lagi. Jadi ini kamera action. Jadi kamera action kelebihannya dia kecil, ramping, simple. Kita bawa kemana aja. Ya, cuman untuk mentransfer, nah kadang mentransfer ada yang memorinya dicabut, dimasukin ke HP, kita butuh alat lagi juga, biasanya bisa jadi dicolokin di HP. Ada yang transfernya pakai WiFi atau Bluetooth, itu biasanya mengurangi resolusi. Jadi aku bilang sama teman-teman bahwa ketika kamera action kemudian dipindah terus pakai WiFi atau pakai Bluetooth-nya, itu biasanya resolusinya turun. Makanya terkadang orang-orang para YouTuber atau videographer biasanya dari kamera action itu dicabut memory card-nya terus masuk ke laptop, dieditnya di laptop. Maka itu tidak akan dikurangi kualitasnya. Jadi seperti itu. Karena kemampuan kamera action sekarang itu maksimalnya dia bisa di kualitasnya 4K. Kualitasnya. Apalagi kamera yang sekarang ini 2021 GoPro 9, GoPro Max, Insta360, One X2 atau Insta360 One X, masih One X generasi pertama, itu sudah mencapai angka 5,7K. Nah ini terobosan baru. Jadi semakin lama nanti kualitas itu nggak akan jadi turun. Jadi semakin lama kualitas semakin naik dan nanti pasti nilai iklan itu akan didasarkan. Makanya bisa dibedain kan kalau teman-teman nonton konten kemudian keluar bahasanya, sisinya diaktifkan, keluar bahasa yang diucapkan. Ada yang pernah nonton yang kayak gitu nggak? Halo? Ulang mana Mas? B. Ulangi lagi. Ya nek sing ngok-ngok iki suarane apa? Heeh. Oh, wis ketemu problemnya. Jadi kalau ngomong apa ya? Kualitas ya. Kualitas video ini kan selalu yang saya bicarakan semenjak aku di komunitas YouTube ya. Dulu mungkin ada yang menyampaikan bahwa kualitas di YouTube itu 720 diterima, 1080 juga diterima. Kemudian 4K juga diterima. Jadi sebaiknya yang mana? Ya tergantung gadget teman-teman semuanya gitu loh. Kita nggak menyuruh yang lebih bagus. Nah, kalau yang di video konten kalian melihat, kemudian tanda sisinya aktif, kemudian keluar tulisannya, ada yang pernah tahu nggak? Nonton YouTube, terus ada tulisannya di bawah. Kalau tanda sisinya diaktifkan. Bisa paham nggak? Kadang Tahu ada. Kadang belum dilihat sudah ada, kadang juga kan nggak kita buka juga ada kadang gitu kan. Nah, keluar kan? Iya, kalau dari HP yang bagus, gitu. Bukan HP yang bagus sebenarnya. Sisi itu bisa di-on, bisa di-off. Enggak, sisi iya bisa dilihat di videonya atas ada titik 3 itu dipencet, nanti di sana kan sebelahnya itu ada sisinya kan. Iya, maksud ya, itu saya. Ya. Iya, maksud sisi saya. Bawah, maksud ya, saya itu keluar tulisannya gitu. Tulisan, kadang otomatis. Nah, paham kan? Keluar tulisannya otomatis kan.
Coba sekarang kalau kualitas Subtitle gitu. ya, oke. Kalau kualitas video kita 1080 kira-kira keluar apa enggak? Teman-teman perhatikan. Gitu loh, perhatikan. Kalau kualitasnya 1080 itu kalau keluar berarti keren gitu loh. Keluar. Karena ada yang keluar kan, ada yang keluar yang Punya aku keluar kalau tak buka di HP yang satu. di HP yang baru. Di HP yang lama, HP yang Redmi 2. Di HP yang lama Aku keluar. nonton di Redmi 2 keluar kalau sisinya tak on. Ada kualitasmu juga 1080 ya kan? Iya, 2K. Nah, 2K. Berarti 2K. Yang lama, yang video lama-lama kan masih pakai HP gemblong itu. Kualitasnya 1080 yang keluar pakai enggak? HP Redmi 5 keluar. Sing HP jadul juga keluar, tapi ditonton di HP yang baru. Rekam pakai HP jadul yang video lama-lama itu loh. Keluar. Kualitasnya kalau di on berapa? Tapi yang otomatis kan kadang tulisannya kan nggak sama kan, kadang aneh sampai ketawa sendiri nonton tulisannya itu nggak sama. Iya. Yang otomatis keluar itu loh. Iya, aku nggak penting apa jenenge omongane pas apa enggak. Yang penting itu keluar. Tulisannya gitu loh. Keluar. Pada saat keluar tulisannya itu dirimu bikinnya kualitas videonya berapa? 1080. Itu yang pun pakai HP Redmi 5. HP Redmi 5 keluar ya? Keluar. Jadi sekarang berarti tidak tergantung kualitas videonya, tergantung HP. Yang nggak tak edit nggak tahu keluar nggak, aku nggak nonton. Yang kan dulu aku memorinya kan nggak cukup kan, selalu nggak tak edit. Itu aku belum lihat itu. Keluar tulisannya nggak sisinya. Jadi yang lama-lama kan aku nggak tak edit itu. Enggak, masalahnya kan bukan kalau kita nggak edit pun yang lama-lama, yang baru-baru nggak diedit pun, kalau dia kualitasnya naik, maka sisinya itu muncul gitu. Otomatis. Maksud nggak? Dari sini maksud nggak? Yang lainnya maksud? Yang lainnya maksudnya itu, maksudnya Mas Sandro itu gini, walaupun kita nggak edit subtitle dari pihak YouTube ngasih dengan sendirinya gitu loh. Makanya kadang tulisannya amburadul. Jadi kita nggak ngasih kan kadang kita males. Emang itu contohnya aku nggak pernah ngasih. Aku juga nggak pernah ngasih. Tapi kan HP-ku HP lama, HP nggak kayak punya sampean-sampean. HP-ku tuh HP jadul banget. Ya maksudnya Mas Sandro itu ada subtitlenya enggak gitu loh, otomatis ada enggak buat nonton gitu loh. Yang aku edit pakai KineMaster 1080 bisa keluar. Tapi yang nggak aku edit nggak tahu, aku nggak nonton. Nah itu maksud saya itu sebagai indikator. Keluar itu indikator bahwa ketika kualitas video kita itu bisa nampil, terus kata-katanya amburadul, itu berarti aksen intonasi kita pada saat mengucapkan itu tidak bisa dikenali dengan dia. Tapi kalau bicaranya kita itu bahasa Indonesianya baik dan benar. Baik dan benar, dia pasti akan memunculkan satu itu. Kadang-kadang enek campur basa Jawa juga kan. Jadi, yang aku bahas lagi itu adalah pada saat keluar sisinya itu menunjukkan bahwa performan kualitas video kita itu sudah paling tidak bisa diakui gitu. Terlepas itu di 1080 atau 2K, 4K. Karena di kebijakan 2021 kita nggak ngerti. Ya. Semakin karena aku ngelihat gadget-gadget sekarang itu kualitasnya pada naik. Ya enggak Maaf ya, aku 720 kok ada? Ada apanya? Ada itunya. Sisi. Apa? 720 kontennya sama yang mana ya? 20 kita cek. Aku sering kok tak delok kok HP ku satu nih. Yakin 720? Sampean lihatnya di Chrome di samping video itu ada iya. kualitasnya. Iya.
kalau di HP tulisannya 720 berarti internetnya sampean itu maksimal bisa cover di 720. Maksud nggak? Hasilnya sampean, kalau sampean hasilnya 720 itu mesti gambarnya burek. Di HP pun didelok ya burek. Ngerti nggak ini kualitas yang jadi pada sampean edit, setelah edit terus diekspor gitu loh maksudnya. Ekspor itu bener. berapa? Kalau diekspornya 720. oh, nemen. 1080 HP ku nggak nutut, nggak iso. Sampai piranganin dino ki nggak iso loh. Oh, berarti internetnya nggak cukup, jadi sampean delete di 720. Nah, ini mengenai Wifi ki jangan aku sampai kadang aku editan tuh banyak, tapi setiap tak upload itu sebenarnya setiap hari itu aku selesai ngedit satu video. Arep ngupload itu loh sing mesti gagal, apalagi nanti kalau ada majikan telepon atau siapa telepon harus kembali ke awal lagi. Jadi aku satu video tuh iso ngekspor itu bener-bener butuh waktu sehari 2 hari, kadang 3 hari baru oke loh aku tuh. Akhirnya diturunin di 720 ya? Iya. Mengenaskan. Tenanan iku, terus makanya aku dikasih solusi sama temanku suruh delete aplikasiku ini, terus aku mau beli, terus aku tanya sampean ya panggah nggak iso tumbas kae kan yo solusinya sih nanti arep golek itu lagi dikasih yang master punya temanku, katanya kalau rasionya 5 menit nguploadnya 5 menit, tapi aku belum ketemu temanku. Ini yang jadi kendala sebenarnya dari kenapa kita nggak yang penting edit aja semua video itu, J. Nanti kalau giliran ketemu wifi yang umum itu ya, nah, itu naikin aja. Ini pengalaman saya soalnya. Ini resep edit aja semua. Ini resep. Aku ki sampai ngene mbahku, ngene bosku nggak usah. Jine. Hongkong itu semua pasar semua itu ada. Nyalain aja itu. HSBC juga ada. Wifi-nya itu bener-bener itu semua pasar ada. Oke. Pemburu wifi. Aku sampai nangis loh, nangis. Aku ngalamin, aku juga ngeluh sama Mas Sandro ya, sampai 3 hari itu. 3 hari itu ampun pokoknya. Duh, giliran nemu cara itu wes pokok sehari 3-4 itu lost saya upload. Oke, aku nggak dengar. Oke. Jadi sebaiknya jangan dikurangi, tapi cari solusi untuk cari wifi-nya. Kalau bisa upload kualitas yang maksimal. Sangat maksimal. Ya semaksimal. Aku mau nanya. Seadanya full aja sih. Kuatnya HP sampean itu maksimalnya berapa? Kalau bisa di 4K, 4K. Nggak bisa 4K ya 2K. Nggak bisa 2K 1080. Jangan di 720. Bener bisa. 720 itu pun tak rasio yang paling rendah. Rasio ya 4 enggak gitu. Jangan. It's okay. Clear. Aku mau nanya boleh enggak? Ya. Nanya. Wes. Kok gonku upload dari YouTube Studio kok sekarang nggak bisa toh? Studio. Oh, dari Chrome itu. Bisa. Dari punya aku wis gak kena ya. Terus sampai bukanya dari ketiknya di M titik itu loh, sampean kasih M titik nganu iku langsung iso. Nek enggak dikai M titik nganu YouTube iku enggak iku. Nek masuk neng studio kudu gawe M dot YouTube Studio iku. M banking. Maksudnya piye iku? M titik YouTube Studio iku lho. Iku bisa. Nang iPhone kan gawe iku Mas, apa kalian ngisor dhewe apa? Oh, kecanggihan nunggu aku gak paham. Kita cek. Jadi, oke. Samain ke studio nggak bisa? Aku bisa, buka itu bisa. Kalau upload video pasti itu iya error. Pencet itu. Yang baru itu yang terbaru itu. Yang terbaru itu. Oh. Nek nggak bisa buka kasih itu langsung bisa masuk, bisa upload, bisa sembarang itu. Coba install dulu deh. Apa? Nek ngarani bukan install apa? Apa? Nek ngarani bukan restart, apa nek ngarani? Upgrade. iPhone-nya sampean upgrade.
Ampun, iki wis 11,7. Iki 11,7. Update iku lho. Update. Ya nanti hari Minggu kita ketemu lah. Ya, sing tulisane update iku lho aku. Punya saya oke loh, punya saya oke. Buat ngupload. Coba ya, aku kok tak ulang Kang Unu lagi ya. bersihin. Nek Kang Unu bersihin. Wah, videonya sampean mungkin terlalu banyak. Bisa jadi itu. Iki iCloud-ku wayahe nukokne duit to. Ya. Entek duit. Oke, jadi kualitas tadi ya. Orang-orang selalu kayak gitu, nggak iso diupload, akhirnya kualitas diturunkan. Lah itu kok eman-eman tuh bedanya di mana? Ngaruhnya gimana? Jelaskan. Ya, kalau sampai nanti sudah monet, iklannya berdampak. Nanti kalau udah monet itu baru tahunya di situ. Ya. Kalau sampai 720, sayang eman-eman. 1080 iklannya bisa keluar 2, di situ keluarnya cuma 1. Satu pun iklannya yo biasa. Eman-eman beneran. Oke. Thank you sekali. Terima kasih. Tapi kayaknya Mbak Google-ku lagi error itu. Masa yang videoku yang itu loh, yang view-nya 67 itu ya, apa karena yang nonton full ya, itu dapat dolar itu 2,37. Terus? Ya apa itu error gitu loh. Aku belum, selama ini gitu belum pernah gitu loh. Atau mungkin karena durasi tontonnya yang full itu. Yes. Jadi gini, penilaian yang pertama adalah yang nomor 1 menjadi penilaian terhadap gajinya itu durasi tonton. Baru yang kedua view. Baru jumlah view. Jadi kadang seperti itu. Kadang ada yang, makanya kenapa sih videonya orang panjang-panjang gitu. Artis itu kan bikin panjang-panjang kan. Jadi agar bisa mencapai durasi tonton yang paling tidak maksimal dia bisa dapat gitu. Soalnya yang nonton cuma 67 view itu. Iya, jadi gini, kalau durasi panjang, kemudian yang nonton itu cuma misalnya ya 20 ya kan. Tetapi durasinya lebih panjang daripada dibandingkan yang nonton 100 tapi cuman di awal doang, itu menangan yang tadi yang 20 tapi dia sampai ke tengah. Iya. Jadi paham. Jadi dibaginya lebih sedikit karena 20 dibagi, akhirnya retensi pemirsa namanya, durasi tontonnya dia lebih panjang. Nah, ketika durasi lebih panjang, otomatis penilaian dari sistemnya YouTube, bukan manusia ya, ini sistem. Sistem itu menganggap bahwa konten kita itu lumayan ditonton, padahal yang nonton cuma sekitar 20 gitu. Tapi dianggapnya punya kualitas gitu loh, karena ditonton sampai durasinya agak panjang. Paham nggak dari sini? Jadi kadang kenapa kita, ya ini kembali lagi, algoritma YouTube ini ketika kita pelajari dan kita pecahkan, itu akan terjadi banyak sekali perdebatan. Pasti akan, gonku enggak gitu. Karena aku dulu pernah soalnya kayak gitu. Apa ya mungkin gitu, aku dulu gitu. Nah, itu serius, tetapi yang harus fondasi dasarnya adalah ketika dia menilai adalah durasi tonton. Jadi, ketika durasi tonton, YouTube berharap kepada kita bahwa dalam membuat konten itu benar-benar orang akan bisa stay panjang di konten kita. Jadi seperti itu ceritanya. Jadi, makanya kita harus. Nah, ada lagi yang kan sekarang yang terbaru lagi, short, lebih ngeri lagi kan. Short ini bisa juga diuangkan sebelum monetisasi kan. Kan kerut. Terus pertanyaannya kan jadi pertanyaan lagi buat kita. Kalau short itu menghasilkan uang dan kita belum dimonetisasi, transfernya kemana coba? Hasilnya duitnya kemana? Kadang ini yang juga jadi concern aku, masih mikir. Kenapa short nek akeh terus nek duit? Aku belum melihat shortnya teman-teman yang ada nilai uangnya terus belum monet. Nah ini aku belum dapat pembelajaran yang ini. Tetapi beberapa orang ngomong bahwa seperti itu. Nah, terus fenomena yang terbaru lagi, ngambrak lagi sekarang. Video belum dimonet sudah ada iklannya.
Ini sekarang sudah banyak sekali. Jadi YouTube ini benar-benar nggak mau rugi banget gitu. Nggak monet. Masuk ke YouTube ya. Monet ini nggak ada duitnya, tapi ada iklannya, ya kan? Terus piye maksudnya? Masuk ke YouTube katanya. Kenapa? Apa benar itu? Katanya masuk ke YouTube apa benar itu? Tapi kalau yang short itu katanya diakumulasi nanti kalau kita udah monet gitu. Nah, bisa apa jadi benar nanti itu? Makanya kembali lagi aku sih belum, karena kan memang kebijakan itu baru. Short itu baru beberapa. Nggak cuma dengar-dengar kayak gitu. Beberapa bulan. Aku dengar katanya hanya negara Hong Kong kok enggak Indonesia tapi termasuk gitu. Tapi ya nggak tahu, cuma dengar. Nah, nanti tak coba cari tahu detail di YouTube Creator Studio. Jadi seperti itu buat teman-teman. Algoritma itu semakin dipikir semakin jadi mumet, terus semakin menjadi gegeran, terus kadang ayel-ayelan. Jadi kita ambil logika aja. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Kuncinya adalah bagaimana kita bisa membuat penonton kita itu betah di channel kita. Nah, so simple aja kan. Kuncinya di situ saja. Dan bagaimana membuat simple? Nah, tunjukkan pesona kalian. Deng 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 kayak gitu kan. Wes. Kurang 1 menit. Begitu enggak ya, Boy? Oh ya, yang tadi itu Mbak Endari Sri itu masuk apa katanya mau upload ke YouTube Studio itu ya, aku nggak tahu ya sampai di mana. Itu lewat youtube.com itu loh, itu nanti langsung masuk ke studio bisa. Itu cara yang sekarang ini loh ya, maksudku yang baru ini ya. Aku dulu juga nggak bisa Mbak? Soalnya terus tanya-tanya youtube.com. youtube.com. YouTube. Iya betul. .com. Oh berarti Ceranu buka yang terbaru maksudnya, yang cara baru masuk ke YouTube Studio biar bisa upload. Seru. Biar bisa upload itu loh. Mantap. Wis. Clear? Terima kasih. Sampung. Antusias semangatnya teman-teman dalam berkarya. Kembali lagi. Siapkan pertanyaan, siapkan segala sesuatu dan teruslah belajar untuk mengupgrade kemampuan. Kalau nggak cukup mengupgrade gadget, mengupgrade kemampuan saja. Jadi gadget bisa menyusul. Yang penting kemampuannya semakin diupgrade.